Selamat datang di channel iKnowFoam, tempat belajar CFD OpenFOAM. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar pemrograman di OpenFOAM. OpenFOAM adalah open source CFD toolbox. Sebenarnya sudah banyak tersedia berbagai solver untuk beberapa kasus CFD, seperti solver untuk aliran dua fase, solver untuk reaksi kimia, solver untuk perbedaan massa dan panas, dan masih banyak lagi di dalam OpenFOAM. Walaupun begitu, kita sebagai praktisi CFD ataupun peneliti, alangkah baiknya jika kita mempunyai kemampuan untuk mengembangkan solver sendiri sesuai dengan keperluan masing-masing. Sebagai informasi, OpenFOAM ditulis menggunakan bahasa pemrograman Object-Oriented C++. Di tutorial ini, kita akan membahas tentang elemen-elemen dasar pemrograman di OpenFOAM. Dimulai dari tutorial 1, yaitu basic coding dan kompilasi. Di tutorial 1 ini, basic atau dasar-dasar pemrograman dan cara mengcompile sebuah program atau disering disebut dengan compiling akan dijabarkan dengan singkat. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa membuat utilities dan cara mengakses data. Dan yang ketiga, belajar bagaimana caranya untuk bisa membuat solver OpenFOAM secara mandiri. Mari kita mulai tutorial 1. Di tutorial 1 ini, kita akan membahas basic coding dan kompilasi. Pertama-tama kita akan berkenalan dengan struktur program C++ dan juga bagaimana caranya compile sebuah program. Selain itu, beberapa kelas di OpenFOAM juga akan diperkenalkan di tutorial ini. Diharapkan di akhir tutorial, kita bisa membuat kode sendiri, lalu kita akan mencoba mengkompilasi menggunakan kelas-kelas yang terdapat di OpenFOAM. Sebagai keterangan tambahan, OpenFOAM menggunakan compiler WMake. Compiler WMake ini mirip dengan compiler CMake. Compiler WMake adalah compiler bawaan dari OpenFOAM. Jadi, alangkah baiknya kita selalu menggunakan WMake ketika mengcompile fungsi-fungsi baru maupun libraries-libraries baru. Sehingga kita akan terhindar dari error ketika proses kompilasi. Mari kita mulai contoh pertama, bagaimana membuat program sederhana menggunakan C++. Secara garis besar, kita akan membuat folder baru bernama contoh 1. Kemudian kita masuk ke folder contoh 1. Kemudian kita membuat file kosong bernama contoh 1.c. Kemudian kita membuat folder makefile. Di dalamnya ada files dan options dengan wmake files dan option. Anda ketik di terminal. Kemudian Anda rubah form appbin menjadi form user appbin. Ini merubah alamat di mana kita meletakkan hasil kompilasi program kita. Dan setelah itu kita akan mengcompile program yang kita buat dan kita akan menjalankan program yang kita buat dengan ketik di terminal contoh 1. Dan ini adalah program yang akan kita buat di tutorial pertama ini. Baik, untuk memulainya, Anda buka Visual Code Anda bisa membukanya di Windows, di Mac, maupun di Ubuntu. Ketika Anda belum menginstal Visual Code, Anda bisa mengikuti tutorial channel iKnowFoam. Link saya berikan di deskripsi video YouTube ini. Kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita buka folder run OpenFOAM kita. Kita buka OpenFOAM. Kita buka folder run kita. Kemudian kita tekan OK, klik OK. Kemudian terminal akan tertampilkan di Visual Code. Ketika terminal belum tertampilkan, ketika layar masih seperti ini, Anda pilih terminal dan pilih new terminal. Kemudian terminal akan ditampilkan seperti ini. Karena saya mempunyai banyak versi OpenFOAM, saya harus mengeload dulu OpenFOAM saya. OpenFOAM 8. Kemudian, mari kita buat folder baru bernama pemrograman dengan ketik mkdir pemrograman. Kemudian kita masuk ke folder pemrograman dan kita membuat folder baru bernama contoh 1. Kemudian kita masuk ke folder contoh 1 dan kita membuat file kosong bernama contoh 1.c. Tekan enter. Kita kembali ke sini. Kita bisa mengedit contoh 1.c di editor, masih kosong. Untuk mempercepat waktu,
sudah saya tulis program yang akan kita jalankan di tutorial 1 ini. Silakan bagi rekan-rekan untuk mengikutinya dengan menulis di baris pertama, yaitu include IOStream. Jadi include IOStream ini adalah header file untuk keperluan input dan output. Dan di baris ketiga, yaitu using namespace standar, ini adalah semicolon. Ini berguna untuk menghindari konflik penamaan di OpenFOAM. Jadi kita menggunakan penamaan cout. Biasanya ketika kita tidak menggunakan namespace std, di cout kita tulis sebagai std cout. Biasanya kita tulis seperti ini ketika kita tidak menggunakan namespace std. Lanjut di baris kelima, yaitu deklarasi fungsi utama program. Dan ini adalah baris ke-7 sampai baris ke-17. Ini adalah badan utama dari sebuah program contoh 1. Di baris ke-8, kita mendeklarasikan integer A sama dengan 5. Dan di baris ke-9, kita mendeklarasikan double pi sama dengan 3,141593. Dan di baris ke-11, kita memerintahkan output di terminal dasar-dasar aritmatika. Kemudian new line, atau Anda bisa melakukannya bisa ditulis seperti ini. End line, sama saja. Kemudian di akhir sebuah program, kita membuat dummy number berupa 0. Baik, untuk mengcompile program ini, kita akan mengcompile dengan wmake. Mengcompile wmake, kita memerlukan folder baru bernama make, yang di dalamnya ada files dan option. Untuk membuatnya, kita bisa ketik di terminal wmake files and option. Kemudian tekan enter. Anda bisa lihat folder make di dalamnya ada files dan option terbuat. Kita cek. Di dalam file contoh 1 adalah memuat program yang kita buat. Jadi contoh 1. Jadi kita menulis di sini adalah contoh 2, secara otomatis ini bernama contoh 2. Dan di baris keempat ini menunjukkan letak di mana hasil compiler kita akan diletakkan. Di sini akan diletakkan di form app-bin. Kita bisa cek di manakah letak form app-bin dengan cara ketik terminal echo tanda $, kemudian form app-bin. Jadi form app-bin ini meletakkan hasil semua program dikompil di OpenFOAM. Untuk menghindari konflik, kita sebaiknya meletakkan di user app-bin. Kita rubah form menjadi user app-bin. Ketika kita cek di manakah letak user app-bin, ini terletak di folder inoform platform Linux. Kemudian kita akan mencoba mengcompile program ini dengan mengetik di terminal wmake. Saya belum save-nya. Ketika Anda telah berhasil mengcompile sebuah program, Anda bisa ketik terminal contoh 1 dan Anda bisa menjalankan program contoh 1 di terminal dan akan ditampilkan. Lanjut ke contoh 2, yaitu program sederhana menggunakan OpenFOAM Library. Secara garis besar, kita akan membuat folder contoh 2, kemudian kita masuk ke folder contoh 2, kemudian kita membuat file kosong bernama contoh2.c, kemudian kita membuat folder make, kemudian kita merubah alamatnya ke form user app-bin, dan kita akan mengcompile program contoh 2 dan kita akan menjalankan program contoh 2. Dan ini adalah program yang akan kita tulis di contoh 2. Untuk itu, pertama-tama kita membuat folder bernama
folder contoh 2. Kemudian kita masuk ke folder tersebut, folder contoh 2, dan kita membuat file kosong bernama contoh 2.c. Kemudian kita mengeditnya di editor. Untuk menyingkat waktu, saya sudah menulis program contoh 2.c. Silakan ikuti. Di baris pertama, include iostream.h adalah header file untuk keperluan input-output di OpenFOAM. Dan baris ketiga, kita menggunakan namespace form. Di baris ke-5 sampai baris ke-15, ini adalah 16, maaf. Ini adalah badan utama dari program kita. Dan label di sini sama halnya dengan integer di OpenFOAM, dan scalar di OpenFOAM sama halnya dengan double. Dan cout di OpenFOAM diganti dengan info. Lainnya sama persis dengan contoh 1. Kita selanjutnya membuat folder make dengan cara wmake files and option. Kemudian kita masuk ke folder make dan kita rubah di files menjadi user ebin contoh 2. Kita save dan kita compile program kita dan ketik di terminal wmake. Dan kita mencoba menjalankannya di terminal, kita ketik contoh 2. Dan kita bisa lihat kita telah berhasil mengcompile dan menjalankan contoh 2. Untuk itu, kita coba lihat hasil kompilasinya. Kita bisa lihat dengan ketik ls tanda $, form, maaf ini harus besar, kapital, form user ebin. Jadi di dalam form user ebin kita sudah punya 2 program, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Sekian tutorial di kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial iNetFOAM selanjutnya.